Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen Mata Kuliah Aplikasi Komputer Statistik dengan dosen pengampu Bapak Septia Lutfi, Sarjana Komputer Magister Komputer. Dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan ujian akhir semester genap ya teman-teman, untuk soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2 akan saya bacakan terlebih dahulu. Berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada tabelnya jenis investasinya terdapat deposito, reksadana, dan emas. Untuk kondisi perekonomiannya terdapat kriteria boom, normal, dan krisisnya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, pertanyaannya, hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk A. Kriteria Laplace, B. Kriteria Maximin, C. Kriteria Maximax, D. Kriteria Hurwitz dengan koefisien optimis 0,6, dan E. Kriteria atau minimax, yaitu regret. Nah, selanjutnya kita ke variable view-nya langsung ya teman-teman di aplikasi SPSS. Kita klik variable view. Pada kolom nama yang pertama kita isi dengan jenis. Jenis itu merupakan jenis investasinya ya teman-teman. Yang kedua yaitu ada boom, selanjutnya ada normal, selanjutnya ada krisis. Untuk jenisnya kita ganti dengan type-nya yaitu string, karena pada jenis investasi itu tidak terdapat huruf-hurufnya ya teman-teman. Untuk width-nya kita ganti dengan 20. Ini kita ganti dengan 10. Di bawah juga 10. Kita ganti dengan 10 semua. Pada desimal juga kita ganti dengan 0. 0 semua. Untuk labelnya jangan lupa kita isi dengan jenis investasi. Kita isi dengan boom, normal, dan krisis. Selanjutnya value-nya 6, missing-nya 6, kolomnya 8. Maksudnya kolomnya kita ganti seperti tadi, seperti with ini ya teman-teman, yaitu 20. Selanjutnya ada 10. Nah, like-nya tetap dan measure-nya pada boom, normal, dan krisis kita ganti dengan scale. Nah, selanjutnya kita ke data view ya teman-teman, karena variable view-nya sudah terisi. Langsung saja ke data view. Untuk jenisnya kita klik seperti kita isi dengan seperti tabel pada soal nomor 2 ya teman-teman. Selanjutnya ada reksadana, ada emas. Untuk deposito boomnya yaitu 10 dan 40 pada reksadana, emasnya juga 10. Untuk normalnya pada deposito yaitu 15%, 25% untuk reksadana, emasnya yaitu 15%. Untuk krisisnya pada deposito yaitu 55%, maksud saya, reksadana 20%, dan emasnya yaitu krisisnya 30%. Selanjutnya, karena sudah terisi semua seperti tabel untuk soal nomor 2, langsung saja kita analisis, klik analisis, kita pilih deskriptif statistik ya teman-teman, dengan kita pilih frekuensinya. Nah, untuk ini kita pindahkan semua ke variabel pada sisi kanan ya teman-teman, sisi kanan yaitu variabel. Untuk itu kita klik statistik. Nah, kita
klik semua kecuali persentil ya teman-teman. Kita klik semua seperti kuartil, min, mode, sum, standard deviation, variance, rank, minimum, maksimum, SA min, dan value, squeakness, dan kurtosis. Nah, sudah terisi semua kecuali persentil, langsung saja kita klik continue. Dan setelah itu kita langsung klik OK saja ya teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk hasil uji dari soal nomor 2 ya teman-teman. Terdapat hasil statistiknya, uji statistiknya, ada frekuensi tabelnya, yang terdapat jenis investasi, boom, normal. Nah, ini jenis investasinya dengan total frekuensinya 3 teman-teman. Untuk boomnya juga sama, bisa dilihat sebagai berikut, boom, normal, dan krisis. Nah, selanjutnya untuk menjawab soal dari nomor 2 ini dalam kriteria Laplace dan lain-lain, kita membuka Microsoft Word. Sudah saya kerjakan. Untuk akan saya jelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Pada kriteria Laplace, maaf sebelumnya untuk soal nomor 2 ini kita akan menentukan kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, untuk kriteria Laplace, yaitu karena pada soal nomor 2 terdapat 3 pilihan investasi yang merupakan deposito reksadana dan investasi emas, maka memiliki peluang 1/3. Dan pada kriteria Laplace ini memiliki keputusan terbaik adalah nilai IV dari reksadana yaitu 28% teman-teman. Nah, untuk penghitungannya yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Contohnya pada IV deposito yaitu 1/3 dikali 10% ditambah 1/3 ditambah maksudnya ini dikali 15% dan ditambah juga 1/3 kali 55% sama dengan 26% dan seterusnya. Untuk hasilnya kita pilih yaitu reksadana. Nah, untuk yang B pada kriteria maksimin menyarankan nilai-nilai krisis ini ya teman-teman. Kriteria maksimin juga memiliki keputusan dalam nilai EV sebesar 20% untuk investasi reksadana. Maka kriteria pada maksimumnya kita pilih EV. Nah, selanjutnya terdapat yang C, kriteria maksimas atau kondisi alternatif paling tinggi yang merupakan nilai EV sebesarnya paling besar yaitu depositonya 55% teman-teman, karena yang paling besar deposito. Selanjutnya kita selanjutnya untuk yang D, kriteria Hurwitz dengan koefisien optimis 0,6, yaitu untuk mengetahui kriteria Hurwitz ini kita menggunakan jalan tengah dalam kriteria maksimin dan kriteria maksimax. Hal ini mendapatkan nilai EV yaitu sebesar 24% dalam investasi reksadana. Nah, selanjutnya ke E, yaitu pada kriteria minimum regret. Kriteria ini mengetahui dari OL nilai hasil atau payoff dengan memilih minimum dan nilai maksimum. Maka untuk nilai regret maksimum terdapat dua hasil yang sama yaitu nilai EV 15% ini ya teman-teman. Nilai dari deposito dan investasi. Maka untuk kriteria pada kriteria minimax regret yang dipilih adalah dalam investasi deposito dan emas. Nah, untuk jawaban soal nomor 2 yaitu sebagai berikut. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.